Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, DK Project, channel yang akan membahas dunia permotoran. Di video kali ini kita akan membahas kendali motor yang oleng atau komstir rusak ya guys, yang diakibatkan oleh pelor komstir yang sudah tidak bulat lagi atau mangkok komstir yang sudah tidak halus lagi, dengan tanda antara lain ketika stang setir dibelok-belokkan terasa berat atau kaku di bagian tengah. Jadi di video kali ini kita akan membahas cara perbaikan dan penggantian komstir tersebut. Simak dan tonton terus videonya. Poin-poin pertama yang harus dilakukan adalah melepas cover tameng atau lampu depan terlebih dahulu. Kemudian kita skip ke poin selanjutnya aja ya guys, karena di video ini durasinya sangat panjang. Kemudian kita lepas baut penjepit stang setir yang terhubung dengan stem steering ya, atau T. Baut penjepit stem steering tersebut berukuran 14 dengan mur berukuran 17 ya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan ya guys, di bagian tengah sangat kaku, yang berarti komstir tersebut memang rusak. Selanjutnya jangan lupa spakbor juga kita lepas ya guys, menggunakan sok 10. Kemudian lepas baut penjepit selang terhadap T dan bottom. Baut penjepit atau bracket selang tersebut terdapat dua buah, yang satunya di atas skok atau di belakang T bawah. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melepas juga kaliper atau kepala babi, yang bertujuan untuk memudahkan pada saat melepas T-skok. Selanjutnya stang setir tersebut tidak perlu dilepas ya, cukup disampirkan begini aja. Oke guys, kali ini kita masuk ke bagian yang pokok ya. Pertama yang harus dilakukan adalah melepas mur 32 dan mur lock nut T itu sendiri. Di sini saya kasih sedikit tips ya guys, untuk memudahkan pelepasan mur 32 ini. Caranya begini guys, mur lock nut kita kencangkan terlebih dahulu agar mur 32 tidak terlalu kencang dengan mur lock nut, dan nantinya akan lebih mudah untuk melepas mur 32. Setelah mur 32 terlepas, sekarang mur lock nut juga harus dilepas. Caranya kendor dan lepaskan mur lock nut dengan T dan bottom ditahan ke atas. Kemudian lepaskanlah mur lock nut dan tariklah T dan bottom ke bawah. Bersihkan juga pelor-pelor yang masih menempel pada rumah komstir ya. Oke guys, jika pelor-pelor sudah bersih, sekarang yang kita lakukan adalah
melepas mangkok komstir itu sendiri dengan alat seadanya ya. Tracker buatan sendiri dari Asekok guys. Cara pemakaiannya begini guys. Di sini yang akan kita coba lepas mangkok komstir yang bawah ya. Jadi memasukkan tracker tersebut dari bawah guys. Kemudian dari bagian atas kita pukul ya. Sebentar guys, ini PCC nya nggak PW ini. Sepertinya stang setir atau kepala motor ini taruh di depan aja guys. Nah guys, begini kan enak mukulnya. Lanjut aja guys, kita pukul tracker tersebut ya sampai mangkok komstir terlepas. Oke guys, mangkok komstir sudah terlepas dan kini tinggal mangkok komstir yang bagian atas ya. Kita masukkan dari bawah aja ya guys. Kita pukul. Oke guys, sudah terlepas. Cukup mudah ya menggunakan tracker buatan sendiri seperti ini. Jika kalian tidak ingin susah-susah melepas mangkok komstir seperti ini, buatlah tracker seperti punya saya ini ya guys. Sangat recommended sekali dan lebih membantu. Oke, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah penggantian mangkok komstir dan pelor komstir. Kita ambil mangkok komstir yang bawah dahulu ya guys. Sebelum pemasangan wajib mangkok komstir harus diolesi grease terlebih dahulu agar lebih licin dan gampang masuk ke rumah mangkok komstir ya. Oh iya guys, jangan lupa rumah mangkok komstir harus dilap dahulu untuk memudahkan kita untuk memasang mangkok komstir tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah mangkok komstir masukkan ke dalam rumah mangkok komstir dan pukullah hingga rata dengan dinding-dinding rangka ya. Jika sudah merata dengan dinding rangka, pukullah dengan bekas mangkok komstir yang sebelumnya dilepas ya guys. Pukul terus hingga mangkok komstir kedua ikut masuk ke dalam rumah mangkok komstir tersebut dan mangkok komstir kedua masuk ke dalam rumah mangkok komstir berjarak kira-kira kurang lebih 0,5 mm ya, yang berarti itu mangkok komstir yang utama sudah berposisi pada tempatnya. Seperti ini ya guys penampakannya, kurang lebih 0,5 mm. Jika mangkok komstir yang kedua belum masuk kurang dari 0,5 mm, berarti mangkok komstir tersebut belum berada di posisi seharusnya.
Ojo lali ngopi sik bro, ben rasa paneng. Oke lanjut, kita sekarang masuk ke tahap pemasangan mangkok komstir yang bagian atas ya guys. Dan jangan lupa juga kita olesi grease agar lebih licin seperti yang di bawah tadi ya. Pemasangannya sama seperti pemasangan mangkok komstir yang pertama tadi atau bagian bawah tadi. Cukup dipukul dan menggunakan komstir bekas ya guys. Pada pemasangan mangkok komstir di bagian atas ini lebih mudah ya guys, dikarenakan mangkok komstir kedua atau mangkok komstir bekasnya tidak ikut masuk ke dalam rumah mangkok komstir semua. Mangkok komstir kedua masih terlihat dari luar kira-kira 3 mm. Nah kira-kira segini ya guys, 3 mm keluar. Oke guys, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengolesi steam pad atau grease di bagian mangkok komstir untuk memudahkan kita untuk menaruh atau menata pelor-pelor komstir yang baru ya guys. Kemudian yang harus kita lakukan adalah menata pelor komstir itu sendiri. Tata dengan berurutan ya guys. Kemudian pelor yang bawah pemasangannya tidak sama seperti yang di atas ya guys. Pelor yang bawah kita tempelkan pada lawan mangkok komstir bawah. Sebelum pemasangan pelor komstir, kita harus melepas dulu lawan mangkok komstir yang berada di bawah ya. Cara melepas lawan mangkok komstir bawah, caranya seperti ini ya guys. Sedikit demi sedikit, pukul sekali di bagian depan dan belakang secara bergantian terus menerus ya guys, sampai lawan mangkok komstir tersebut terlepas. Oke, lawan mangkok komstir sudah terlepas ya guys. Langsung aja kita masuk ke tahap pemasangan lawan mangkok komstir yang baru. Cara pemasangan lawan mangkok komstir yang baru ini mudah ya guys. Caranya begini, sebelum kita masukkan ke dalam T, lawan mangkok komstir tersebut harus diolesi grease terlebih dahulu untuk memperlicin dan memudahkan kita untuk memasukkan lawan mangkok komstir tersebut ya. Kemudian ambil bekas lawan mangkok komstir yang kita lepas tadi ke dalam T untuk mengurangi risiko kerusakan pada lawan mangkok komstir yang baru. Kemudian pukul pelan-pelan di bagian kanan dan kiri lawan mangkok komstir tadi ya, hingga lawan mangkok komstir yang baru pentok sampai menempel pada T. Oke, bisa kita simpulkan ya guys, kalau lawan mangkok komstir ini sudah mentok. Dari pukulan saya ini udah terdengar keras bunyinya. Jika kita rasa sudah mentok, yang harus kita lakukan adalah melepas bekas lawan mangkok komstir tadi guys. Caranya sama seperti pada pelepasan lawan mangkok komstir pada awal tadi ya.
Setelah bekas lawan mangkok komstir terlepas, selanjutnya kita pasang karet seal yang berada di bawah lawan mangkok komstir yang baru ya. Kemudian setelah itu kita olesi grease guys, untuk penempatan pelor-pelor komstir. Oke, setelah itu pasang pelor-pelor komstir tersebut satu persatu secara berurutan ya. Ambil dan tata pelor-pelor tersebut hingga memenuhi lawan mangkok komstir tersebut, dan susun secara rapi ya. Oke, jika sudah selesai, sekarang kita tutupi dengan grease guys. Di tahap selanjutnya adalah ke bagian pemasangan guys. Caranya, masukkan T ke dalam lubang rangka atau lubang setir ya. Kemudian tahan kayu atau apapun itu, yang penting bisa ditahan. Kemudian masukkan lawan mangkok komstir atas ya, lalu bautlah dengan murlock nut seperti ini ya. Kemudian setelah itu masukkan ring pengunci dan bautlah dengan mur 32. Oke, selesai. Langkah terakhir kita tinggal menyetel komstir tersebut ya. Sesuaikan dan rasakan kelemasan komstir tersebut. Tidak boleh terlalu kaku dan tidak boleh juga terlalu kendor ya guys. Nanti jika kekendoran akan berakibat kocak pada komstir tersebut. Kemudian kita pasang dan bereskan semuanya, mulai dari cover dan roda ya. Kita kembalikan seperti semula dan selesai. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video yang saya buat ini berguna dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.